Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan saya Yayu Purnamagiri, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Cianjur, Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan ini kami akan mendemonstrasikan praktek coaching. Di sini saya bertindak sebagai observer. Kemudian yang bertindak sebagai coach adalah Bu Sari dari SD Negeri 1 Gektong, dan yang bertindak sebagai coach adalah Bapak Ahmad Abdul Salam dari SD Negeri 3 Gektong. Adapun praktek coaching sebagai berikut. Rekan guru saya mempunyai masalah dalam kegiatan pembelajaran. Coaching membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Sehingga dengan kondisi seperti ini, coaching memerlukan tindakan coaching. Berikut ini adalah dialog praobservasi antara saya sebagai observer dan Ibu Hari sebagai coach sebelum coaching melakukan coaching. Assalamualaikum, Bu Sari. Waalaikumsalam Pak Yaji. Ibu apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Bapak juga apa kabar? Alhamdulillah baik juga Ibu. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan kegiatan coaching supervisi akademik, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama kita akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah kegiatan coaching sudah sesuai dengan alur tirta, apa belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut menanggapi atau merespon pertanyaan dari coach. Kemudian juga jangan lupa yang didiskusikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, adapun pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, kemudian untuk pertanyaan kedua adalah kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu pada proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Baik Bu, demikian praobservasi kita kali ini. Silahkan Ibu untuk melakukan proses coaching hari ini. Semoga berjalan dengan lancar ya Bu. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sari. Ya, Pak Alam, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Gimana sebaliknya, Ibu Sari? Ya, alhamdulillah. Begitupun saya ya. Maaf Pak Alam, sepertinya hari ini tidak seenergik biasanya. Kalau boleh tahu ada apa ya Pak? Kebetulan saya lagi Ibu begini,
suka duka jadi guru, saya itu ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Nah, kebetulan ketemu ibu nih, apakah ibu ada waktu untuk saya cerita-cerita sedikit gitu? Oh, kebetulan saya lagi kosong ini Pak. Dengan senang hati jika Bapak mau dan memang percaya kepada saya untuk berbagi cerita. Sebelum kita melanjutkan cerita dan sharing, kira-kira apa tujuan yang ingin Bapak capai di akhir pembicaraan kita ini? Dari percakapan hari ini, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini, Ibu. Ya, baik Pak. Mudah-mudahan tujuan yang diharapkan bisa tercapai. Nah, sekarang apa masalah yang ingin Bapak ceritakan ke saya? Silahkan Oh, untuk menceritakannya ya Pak. baik, Ibu. Begini, Ibu, saya mempunyai masalah dalam kegiatan pembelajaran di mana saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung, Ibu. Jadi saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa-siswa saya, gitu, Ibu. Oh, seperti itu. Kalau boleh tahu nih, kapan itu terjadinya Pak? Ini kejadiannya pada saat jam pelajaran saya, Bu, hari Selasa lalu. Oh, begitu. Kita perlu sama-sama memahami penyebab siswa tersebut suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apa menurut Bapak atau faktor-faktor yang menyebabkan murid itu asik sendiri di dalam kelas? Saya pikir karena mereka kurang memahami materi pembelajaran, Ibu. Oh, dari masalah yang dihadapi, apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, Ibu, tetapi belum ada yang benar-benar efektif, Ibu. Hmm, baik, Pak. Kalau saya ibaratkan nih, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bapak mengukur keberhasilan metode Bapak tersebut? Saya rasa di posisi 6, Ibu, dan saya optimis ingin meningkatkan di posisi 8. Sekarang, apa yang menjadi tantangan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Saya sih masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan yang Bapak harapkan? Saya membutuhkan strategi yang tepat untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Oh, baik Pak. Dari tadi kita berbincang-bincang nih. Apa rencana atau strategi apa yang akan Bapak lakukan? Nah, karena berbincang dengan Ibu, saya rasa saya dapat menemukan ide. Saya harus menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariatif agar siswa tetap fokus dan paham dalam materi yang saya ajarkan. Dan saya juga akan memberikan penguatan positif kepada siswa sehingga kegiatan pembelajaran saya menarik dan menyenangkan. Bisa dengan games atau quiz atau presentasi variatif. Wah, sangat luar biasa sekali itu idenya. Idenya itu sangat bagus dan inspiratif sekali itu, Pak. Semoga dapat segera diimplementasikan ya. Ya, Ibu, alhamdulillah. Jadi saya sekarang merasa lega nih karena jujur ya, Bu, saya sedikit terganggu dengan kejadian kemarin. Iya, alhamdulillah kalau seperti itu. Saya juga semakin senang, Pak. Bapak sudah lega. Nah, terus dari rencana yang Bapak sampaikan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu?
Apakah ada batasan waktunya? Mengenai hal itu, secepatnya akan saya lakukan pada pertemuan berikutnya. Dalam kegiatan belajar mengajar, mudah-mudahan minggu depan sudah bisa terlihat hasilnya dan saya dapat berbagi dengan ibu lagi. Wah, selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Terkait masalah itu, saya akan berusaha meningkatkan kompetensi saya melalui pelatihan dan selalu berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat mengenai pembelajaran yang inovatif dan bervariatif. Wah, luar biasa idenya, Pak. Bagus. Semoga semuanya dapat terselesaikan dengan baik, apalagi jika bekerja dengan suasana hati yang aman dan nyaman. Amin. Terima kasih Ibu atas waktunya dan semuanya termasuk saran dan masukan bagi saya sehingga sekarang saya merasa lebih lega gitu Ibu. Ya, sama-sama Pak Alam. Saya tidak sabar ingin tahu hasilnya nanti, Pak. Semoga berjalan dengan lancar ya, Pak. Ya baik Ibu, kalau begitu saya pamit mau ada pertemuan dengan wali murid. Ibu baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Alam, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Tadi Ibu sudah melakukan coaching ya. Nah, sekarang sebelum kita melakukan kegiatan penutupan dari rangkaian proses observasi kali ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan kegiatan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, pada saat coaching, saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, menanyakan rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan masalah dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Baik Bu, menurut saya sebagai observer, tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar dan sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Ibu sudah menggali atau mengidentifikasi masalah coaching sehingga coaching merasa nyaman untuk sharing akan permasalahan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot hingga menemukan solusinya. Kegiatan coaching tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Baik Bu, sekarang pertanyaan terakhir ya. Apalagi yang ingin dikembangkan lagi dalam proses coaching yang baru saja Ibu lakukan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah dengan lebih memahami proses Tirta agar saya dapat melakukan proses coaching lebih baik lagi ke depannya. Baik Bu, semoga ke depannya kita dapat melakukan proses coaching lebih baik lagi. Demikian proses observasi pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Salam. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktikkan kegiatan coaching. Perkenalkan, saya sendiri Ahmad Abdul Salam sebagai observer. Kemudian ada Bapak Yayi Purnama Giri sebagai coach dan juga Ibu Sari Sonianti sebagai coachee.
Untuk melaksanakan sebelum melaksanakan coaching, kami akan melaksanakan kegiatan pra eh, observasi, yaitu antara saya sebagai observer dengan coach. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Yayi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Oh iya Pak, rencana Bapak besok mau mempraktikkan coaching dengan model Tirta ya. Saya sebagai observer dan Bapak sebagai coach ya kan? Ya betul Pak, praktek coaching dengan model Tirta. Nah ya Pak, namun sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi dulu terkait besok ya Pak ya. Saya mau tahu dari Bapak selaku coach, kira-kira target apa yang akan dicapai pada praktik coaching nanti? Mungkin ada beberapa hal yang menjadi target saya Pak dalam coaching tersebut. Di antaranya satu, ingin menggali informasi tujuan utama dari coaching. Yang kedua, mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching. Yang ketiga, rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching. Dan yang keempat, komitmen dan tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh coaching. Oh begitu ya Pak. Lalu kompetensi coaching apa yang hendak Bapak kembangkan? Kompetensi yang hendak dikembangkan adalah keterampilan menggali potensi diri dari coaching yang bisa membuat solusi atas permasalahan yang coaching sendiri hadapi. Jadi saya hanya membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coaching yang akan bisa menjadi solusi atas masalah dia sendiri. Ya. Selanjutnya, bagaimana dari kompetensi Bapak sendiri yang ingin diamati? Ya, pastinya saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mampu memberdayakan coaching itu sendiri. Baik, mantap Pak. Sudah sangat bagus ya kompetensi yang ingin dicapainya, baik untuk coach maupun untuk coachee. Lalu indikator ketercapaian yang ingin diraih apa, Pak? Indikator pencapaian yang akan diraihnya yaitu coachee mampu mencari solusi atas permasalahannya, dan saya memiliki keterampilan coaching yang baik. Baik, terima kasih Bapak. Mudah-mudahan pada saat nanti coaching dilancarkan ya Pak ya, dan mencapai target yang direncanakan. Sama-sama Pak, ya amin. Baik, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Justru itu Pak, kalau saya agak kurang baik sepertinya. Oh gitu ya Bu. Kenapa Bu? Kalau saya perhatikan dari tadi Ibu terlihat murung dan nampak kesal gitu. Ya itu dia Pak. Apa Bapak punya waktu luang hari ini? Oh, kebetulan Bu, hari ini saya kosong, tidak ada jadwal. Anak-anak ada jadwal P5 hingga jam terakhir Bu. Wah, kebetulan Pak. Barusan saya jam terakhir. Saya mau curhat dong Pak, boleh ya? Tapi ini curhatnya agak lama. Iya boleh Bu, nggak apa-apa. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya itu bingung gimana ya mulainya. Ya mungkin Ibu bisa ceritakan apa yang Ibu keluhkan sekarang. Ya, saya sangat bingung Pak. Setiap kali mengajar di kelas, beberapa siswa kurang memperhatikan materi yang saya sampaikan. Lalu bagaimana Bu ceritanya lebih lanjutnya?
Beberapa siswa jadi lebih asik mengobrol, bahkan ada yang sambil main handphone. Saya itu jadi merasa kesal gitu terhadap mereka. Jadi menurut Ibu, curhat sekarang judul dan tujuannya apa nih Bu? Saya ingin curhat sama Pak Yai ini untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya ini, Pak. Ya Bu, mudah-mudahan obrolan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Bu Sari hadapi ya. Terus terang gini Pak, saya kepikiran terus kenapa selalu terjadi pada beberapa siswa di kelas, seolah-olah mereka itu tidak mau menerima pengajaran dari saya. Kalau seperti itu, kira-kira apa hambatan Ibu untuk membuat siswa tersebut tidak bisa menerima pengajaran dari Ibu dengan baik? Jadi begini Pak, mungkin itu semua terjadi karena metode pembelajaran dari saya yang kurang menarik minat mereka, jadi bawaannya tampak membosankan gitu. Oh, begitu. Kalau seperti itu, menurut Ibu, kira-kira harus bagaimana? Mungkin bisa mengubah metode pembelajaran di kelas menjadi lebih bervariatif supaya lebih menarik siswa dalam pembelajaran itu. Lalu, perubahan-perubahan apa saja yang akan Ibu tempuh dalam pengajaran? Saya akan mencoba menyusun ulang rencana pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran dengan metode dan model pembelajaran yang tepat untuk mereka. Menurut Ibu, metode dan model pembelajaran apa yang akan dicoba dan yang cocok terus menarik minat siswa pada mata pelajaran Ibu? Mungkin Pak bisa dicoba dengan metode diskusi, permainan, dan bermain peran pada model pembelajaran discovery learning. Dan metode demonstrasi, tugas proyek, dan kunjung karya pada model pembelajaran project based learning. Baik, kemudian kegiatan pada metode dan model pembelajaran tersebut di kelas seperti apa rencananya, Bu? Saya akan mencoba dengan sarana TikTok atau Reels Instagram untuk demonstrasi dan bermain peran. Untuk diskusi dan permainan bisa langsung di kelas, bisa menggunakan kelompok yang sudah dipetakan. Dan untuk tugas proyek dan kunjung karya bisa dengan cara membuat pameran kecil-kecilan dengan kunjungan beda kelompok. Nah, itu sudah sangat bagus, Bu. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk menopang rencana tersebut atau langkah awal yang mendasarinya? Iya Pak, saya akan segera memetakan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka, mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan siswa dalam belajar, menapaki kodrat alam dan kodrat zaman pada para siswa serta mimpi-mimpi mereka dalam pembelajaran. Kalau begitu, siapa yang bisa dilibatkan untuk membantu mewujudkan tujuan tersebut, Bu? Saya akan melibatkan anak-anak langsung, Pak, dalam kegiatan survei pemetaan kesiapan belajar siswa. Nah, dengan begitu mereka akan lebih leluasa menguraikan kebutuhan belajar mereka, dan saya bisa dengan mudah mengidentifikasinya. Lalu, kira-kira berapa lama target waktu agar semua rencana tersebut terlaksana dengan baik dan bagaimana evaluasinya? Ya Pak, saya akan merencanakan tindak lanjut perubahan ini dalam waktu maksimal 2 pekan Pak. Mudah-mudahan bisa nampak hasilnya. Bagus sekali, Bu. Memang harus seperti itu. Sepertinya Ibu sudah menemukan solusi agar siswa bisa mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik. Iya Pak, terima kasih sudah mau mendengarkan curhat saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ibu memang hebat, luar biasa, sangat menginspirasi. Ibu pasti bisa. Semangat ya, Bu.
Alhamdulillah. Sekarang saya sudah agak lega nih Pak. Terima kasih ya Pak ya. Sekali lagi saya ucapkan sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Yayi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alam. Wah, semangat sekali nih Bapak. Saya setelah tadi Bapak melakukan coaching, apa yang Bapak lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Bapak tetapkan ketika tadi percakapan coaching kita, Bapak? Yang saya lakukan adalah saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coaching, sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pertanyaan coaching tersebut. Bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika Bapak melakukan coaching? Boleh Pak, silakan. Baik, menurut saya secara keseluruhan proses coaching yang Bapak lakukan sudah berjalan dengan baik. Beberapa kali Bapak dapat menangkap kata kunci dari pertanyaan coaching, sehingga Bapak dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Menurut Bapak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depannya, Bapak? Saya ingin berlatih lagi dalam membuat pertanyaan yang berbobot dan berlatih dalam memberdayakan coaching itu sendiri, Pak. Baik, untuk selanjutnya, kapan kita akan melakukan percakapan untuk merefleksi kembali kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ke depannya? Sepertinya 1 bulan ke depan, Pak. Baik, Pak. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak untuk percakapan hari ini. Sampai bertemu lagi di bulan depan ya, Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Senianti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Gekbrong 1, Kabupaten Cianjur. Hari ini saya akan mendemonstrasikan praktek coaching. Di sini saya bertindak sebagai observer, kemudian yang bertindak sebagai coach adalah rekan saya yang bernama Bapak Ahmad Abdul Salam, dan coachee adalah Bapak Yayi Purnamagiri. Adapun praktik coaching sebagai berikut. Rekan guru saya yang bernama Bapak Yayi Purnamagiri merupakan seorang guru SMK di Kabupaten Cianjur. Kemudian di sekolah mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktifnya anak-anak di kelas, sehingga pembelajaran berjalan kurang efektif dan monoton. Bapak Yayi ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Berikut ini adalah dialog praobservasi antara saya sebagai observer dan rekan saya Bapak Ahmad Abdul Salam sebagai coach sebelum melakukan coach atau coaching. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Alam. Sesuai janji kita kemarin, Ibu, kita akan berbincang-bincang sebentar, Ibu. Baik, Pak Alam, silahkan. Sesuai janji kemarin, Pak Alam akan berdiskusi dengan saya terkait coaching dengan menggunakan alur Tirta. Nanti Pak Alam akan melakukan coaching dengan saya yang menjadi pengamat atau observernya. Baik, Ibu.
Baik, nanti kita akan memakai 4 kriteria, yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu, kompetensi coaching apa yang akan atau yang ingin Pak Alam kembangkan? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah memberikan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut, secara spesifik, mana kompetensi yang akan Bapak terapkan? Baik Ibu, saya akan memberikan pertanyaan berbobot seperti bisa menggali potensi dari Koci. Baik, Pak Alam. Semuanya telah saya catat. Berarti untuk mengetahui Pak Alam mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, kapan akan dilaksanakan percakapan coachingnya? Baik Ibu, kebetulan hari ini saya sudah janjian dengan coach saya, Ibu. Baik, Pak. Nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Pak Alam dalam melaksanakan coaching. Baik Ibu, terima kasih. Berikut ini adalah dialog antara Bapak Ahmad Abdul Salam sebagai coach dan Bapak Yayi Purnamagiri sebagai coach. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Yayi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alam. Baik, Pak Yayi, sesuai janji kemarin kita akan berbincang-bincang nih sebentar. Jadi apa yang akan kita diskusikan, Bapak? Baik, Pak. Jadi begini, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, sehingga pembelajaran berjalan monoton. Baik, jadi menurut Bapak, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini, Bapak? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Pak. Menurut Bapak, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak di kelas? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk mendapat atau untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Sehingga dalam proses pembelajaran hanya berjalan komunikasi satu arah aja, Pak. Oh, begitu ya. Bapak, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran yang dilakukan Bapak? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan, Pak. Baik, Bapak, saya setuju banget nih dengan pendapat Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid merasa senang dan tidak bosan pada pembelajaran yang Bapak laksanakan? Menurut saya, pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian bisa ditambahkan dengan ice breaking ataupun games supaya pembelajaran itu lebih menarik. Baik, Bapak. Kalau boleh tahu nih, Bapak menggunakan sumber belajar apa sih di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Pak. Adakah sumber belajar yang Bapak gunakan selain buku teks? Saya pikir banyak ya, Pak. Sumber belajar itu seperti video dari YouTube, artikel dari blog, atau tulisan ilmiah dari internet. Ataupun bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren, ya, seperti Canva, TikTok, ataupun Instagram. Nah, betul sekali, Pak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran.
Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Pertama, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti video dari YouTube, media sosial seperti Instagram, dan mungkin TikTok. Yang kedua, saya akan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk video, gambar, maupun laporan digital. Masya Allah, bagus sekali rencana Bapak ini. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya memiliki komitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam mengerjakan tugas sesuai minat dan bakat murid-murid. Wah, bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung komitmen Bapak. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dengan sesuai harapan Bapak ya. Terima kasih Pak Alam atas waktunya untuk berdiskusi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. Amin. Amin, sama-sama Bapak. Ya. Baik, Pak Alam. Bapak kan tadi sudah melaksanakan coaching. Bagaimana hasilnya, Pak? Alhamdulillah hasilnya baik, Ibu. Coach saya sudah menemukan solusi seperti itu, Ibu. Alhamdulillah. Baik, Pak Alam. Kita langsung saja bahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Pak Alam sampaikan di awal. Baik, Ibu. Iya. Apa yang sudah Pak Alam lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi? Saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching. Kemudian saya menjadi pendengar yang aktif dengan mantap dan fokus kepada coach dan memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coach tersebut. Baik. Setelah saya observasi, memang Pak Alam sudah melakukan coaching dengan bagus. Baik, terima kasih Ibu sudah menyampaikan penilaian saya selama coaching. Ya, baik ya Pak Alam. Untuk selanjutnya, apa langkah-langkah Pak Alam untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot? Baik Ibu, nanti saya akan melakukan atau melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu. Kekurangan apa yang ada pada diri saya, kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi yang lain. Seperti itu Ibu. Ya. Baik Pak Alam, jadi kapan rencana Pak Alam akan mencari referensi tersebut? Akan sesegera mungkin saya melaksanakannya Ibu. Atau secepatnya gitu Ibu. Oh iya. Baik Pak Alam, nanti kita akan bertemu lagi untuk progres perkembangan Pak Alam. Baik Ibu, terima kasih.